Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar anak-anak ibu sekalian kelas 10? Sudah lama ya kita tidak berjumpa mungkin untuk belajar. Kita akan libur lebih kurang 2 minggu ini. Jadi ibu untuk kalian di rumah kan tidak ada tugas ya. Jadi ibu akan kasih pembelajaran secara online seperti ini. Jadi kalian bisa mendengar penjelasan ibu dari video ini secara singkat, dan nanti kalian kerjakan latihannya. Lalu latihannya bisa dikirim ke ibu melalui email atau WhatsApp. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah materi baru, karena kemarin kita baru aja quiz. Jadi materi barunya apa? Yaitu aturan sinus. Nah, judulnya adalah aturan sinus. Nah, aturan sinus. Nah, materi kita hari ini sangat berkaitan erat dengan materi-materi sebelumnya, karena sebelumnya kita kan udah belajar tentang trigonometri, dari trigonometri dasar sampai ke sudut berelasi di antara kuadran 1, 2, 3 dan 4. Nah, itu materi-materi yang harus selalu kalian ingat untuk mempelajari aturan sinus ini. Nah, aturan sinus ini untuk apa gunanya, Bu? Nah, kemarin kita udah belajar trigonometri, perbandingan trigonometri yang sin demi cos sami tan desa. Nah, ya kan? Nah, itu khusus untuk segitiga siku. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menghitung sisi-sisi dalam segitiga yang tidak diketahui dan sudutnya yang tidak diketahui jika segitiga itu bukan segitiga siku-siku tapi segitiga sembarang. Nah, bagaimanakah caranya? Nah, itu ada namanya nanti aturan sinus yang akan kita pelajari hari ini dan aturan kosinus yang akan kita pelajari besok. Nah, untuk aturan sinus, bagaimana ya aturan sinus itu? Nah, yang pertama, jika ada sebuah segitiga sembarang, ini bukan segitiga siku-siku ya, segitiga sembarang, dan kita kasih nama segitiga A, B, dan C dengan, nah ini namanya kan ini sudut A, sudut B, sudut C, dan ini bukan segitiga siku-siku, tapi merupakan segitiga sembarang, maka kita kasih nama sisi di hadapan sudut A itu. Sisi di hadapan sudut A itu adalah A kecil. Nah, ini sudut A ya. Berarti di hadapannya itu ini. Berarti ini adalah A kecil. Sisi di hadapan sudut B itu ini. Berarti ini B kecil. Dan sisi di hadapan sudut C, ini sudut C. Berarti di bawahnya itu adalah C kecil. Nah, gitu. Nah, yang aturan sinus itu yang seperti apa? Aturan sinus itu adalah kadang di soal itu diketahui salah satu sisi dan dua sudut, kita mencari sisi yang lain yang berhubungan dengan itu, atau dua sisi dan satu sudut, dan tapi kita disuruh mencari tahu sisi yang lain. Nah, yang diketahui itu adalah sisi dan sudut yang berhadapan. Nah, baru kita menggunakan aturan sinus. Nah, mungkin kita akan cek lagi apa dia rumusnya. Mungkin ibu tidak akan menurunkan dari mana tentang rumusnya, karena itu bisa bikin kalian nanti gimana gitu ya. Jadi ibu akan buat langsung aja. Jadi yang aturan sinus itu ini, yang namanya aturan sinus itu ini, A per sin A sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Nah, ini harap bedakan ya. Yang A kecil itu adalah sisi A. Sedangkan yang besar itu adalah sudut. A kecil itu. Nah, berarti A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B, B per sin sudut B, dan C per sin sudut C. Jadi yang ini tidak harus dipakai ketiga-tiganya. Boleh misalnya kalau diketahui di soal A sama B ya pakai A sama B aja. Atau B sama C pakai B sama C aja. Atau A sama C. Nah, itu tergantung di soal nanti. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Ibu akan kasih contoh. Contoh, diketahui sebuah segitiga sembarang
dengan ini 60 derajat dan ini panjangnya 10. Ini gambar ya. Dan ini 8. Dan ini adalah segitiga P, Q, R. Yang ditanyanya adalah tentukan sin R. Nah, begitu. Tentukan sin sudut R. Nah, bagaimana cara mencarinya? Lihat apa yang diketahui. Diketahui, kita lihat di sini. Yang diketahuinya kita apakan? Diketahui 10 ini apa? Oh, 10 ini sisi di hadapan sudut P, berarti dia P kecil sama dengan 10 cm. Lalu ini 8 ini apa? Ini di depannya sudut R, berarti sisi di hadapan sudut R berarti 8. Berarti yang diketahui kedua adalah R sama dengan 8 cm. Lalu ini sudut P. Sudut P itu sama dengan 60 derajat. Jadi ada sepasang sisi dan sudut yang berhadapan dan diketahui, kita bisa menggunakan aturan sinus. Ketika ada sepasang sisi dan sudut yang berhadapan diketahui, kita bisa menggunakan aturan sinus. Nah, sekarang untuk penyelesaiannya, jawab. Nah, jadi kita pakai rumusnya apa? Nah, kita ganti aja rumus ini. Berarti kita boleh pakai P sisi P per sin P sama dengan R per sin sudut R. Nah, sekarang kita masukkan apa yang diketahui itu. P panjangnya masukin 10 cm per sin P. Sin 60 derajat. R-nya 8, sin R-nya yang ditanya. Nah, lalu kita cari lagi 10 per sin 60 berapa? Sin 60 ingat lagi ya, setengah akar 3. 8 per sin R. Nah, lalu kita lanjutin penyelesaiannya. Kita kali silang, berarti 10 dikali sin R sama dengan 8 dikali setengah akar 3. Nah, berarti sin R saja sama dengan 8 dikali setengah akar 3 per 10. Nah, ini bisa kita coret ya. Dapatnya 4. Berarti 4 akar 3 per 10. Bisa disederhanakan lagi? Ini ya, bisa ya. Bagi 2 dapatnya 2, ini dapatnya 5. Jadi hasilnya sin R itu adalah 2 per 5 akar 3. Itu dia. 2 per 5 akar 3. Itu contoh soal yang pertama untuk aturan sinus. Itu contoh soal yang pertama untuk aturan sinus. Jadi memang betul-betul yang diketahui ini. Nah, bagaimana nanti kalau nggak diketahui gambar, diketahui cuman kata-kata aja gitu ya. Jadi kalian emang harus bisa menggambar apa yang diketahui di soal. Nah, contoh soalnya ini ya, biar ibu tulisin ya. Diketahui segitiga ABC sudut C sama dengan 45 derajat. Lalu di sini ada B kecil sama dengan 4 akar 2 cm. Lalu ada C kecil sama dengan 8 cm. Nah, ini diketahui. Ditanya
hitunglah A. Gitu. Kita jawab ya. Hitunglah A. Kita coba jawab. Nah, lihat diketahui di situ. Diketahui segitiga ABC dengan sudut C itu adalah 45 derajat. B sama dengan B kecil. Nah, lihat kan kalau dia B kecil berarti dia sisi. Kalau B kecil berarti dia sisi. B kecilnya 4/2 dan C kecilnya adalah 8 cm. Ditanya hitunglah A. Nah, itu. Hitunglah A. A ini apa? A kecil kan? Berarti kalau A kecil adalah disuruh mencari panjang sisi A. Nah, sekarang langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya adalah kita harus menggambarnya segitiga itu terlebih dahulu. Nah, ada segitiga ABC katanya. Segitiga ABC dengan sudut C itu adalah 45 derajat. Lalu B-nya, nah ingat itu B kecil ya. Berarti B kecil tuh ini tuh 4/2. Nah, jadi diketahui tadi ya, diulang sudut C itu 45 derajat. Lalu sisi ini B kecil berarti sisi B. Sisi di hadapan sudut B. Ini sudut B berarti sisi di hadapannya ini B kecil 4/2. Berarti 4/2 itu yang ini AC. Lalu ini C kecil. C kecil itu sisi di hadapan sudut C. Harus diingat. Sudut C yang ini berarti sisi di hadapannya ini. Berarti ini yang C kecil itu ini 8 cm. Berarti yang C itu adalah sisi AB. Sekarang tanya hitunglah sisi A. A itu yang ini. A berarti ini ya. Ini yang ditanya berapa sih A gitu. Nah, sekarang ada nggak kira-kira yang diketahui sisi dan sudut yang diketahui? Ada ya, C sama sisi C dan sudut C. Berarti ini kita bisa menggunakan aturan sinus, karena aturan sinus syarat penggunaannya adalah paling tidak kita mempunyai satu sisi dan sudut dan satu sisi di hadapan sebuah sudutnya itu harus ada yang diketahui. Sudut dan sisi di hadapannya itu diketahui. Jadi bisa nggak langsung dicari A ini? Nggak bisa ya. Jadi ini C kan diketahui sudut C. Sudut C ini sisi C. Nah, ini A. A itu hubungannya ke sudut A. Sudut A nggak diketahui di sini. Berarti kita harus cari tahu dulu sudut A. Nah, untuk mencari sudut A itu, nah ini ada langkah sebelum langkah tambahan bahwa untuk mencari sudut A berarti kita harus cari tahu dulu sudut B. Nah, sudut B itu bisa kita cari dengan menggunakan aturan sinus karena sisinya diketahui. Berarti ini bisa kita buat rumusnya. C per sin C sama dengan B per sin B. Nah, sekarang kita masukin langkah berikutnya, kita masukin sudutnya. C, sisi C ada 8 panjangnya. Sin C sin 45 derajat sama dengan B nya diketahui 4/2 per sin B nya. Nah, lanjut penyelesaiannya sama seperti tadi, kita kali silang. Berarti 8 dikali sin B sama dengan 4/2 dikali sin 45. Nah, berarti mana mau diselesaikan dulu? Sin 45 derajat boleh ya. 8 dikali sin B sama dengan 4/2 dikali sin 45. Sin 45 berapa? 1/2/2. Nah, ini kita cari dulu. Kita selesaikan dulu sebelah ini ya supaya lebih nggak bingung. 4 sama 2 bisa dibagi, hasilnya 2. Berarti 2/2 dikali akar 2. Bisa ya langsung atau mau Ibu jabarin? 2 ini akar 2 kali akar 2 berarti akar 4. Akar dari 4 adalah 2. Maka hasilnya 2 kali 2. Berarti 8 kali sin B sama dengan 2 kali 2. Berarti sin B sama dengan ini 2 kali 2 4. 8 nya pindah ke sini dibagi. Jadi sin B sama dengan 1/2. 4 bagi 8 kita sederhanakan sama-sama bagi 4.
jadi 1/2. Nah ini kebetulan ini kan sudut istimewa setengahnya, jadi kita bisa langsung cari dapat sudut B nya berapa. Karena kalau kayak soal yang tadi kita kan dapatnya sin R itu 2/5 akar 3, berarti 2/5 akar 3 ini kan bukan sudut istimewa, makanya kita nggak usah cari sudutnya. Tapi sekarang sin B nya itu 1/2. Nah kalau 1/2 ini merupakan sudut istimewa, jadi kalau ada sudut istimewa kita bisa dapat B nya. Sekarang ibu tanya, sin berapa yang hasilnya setengah? Nah kayak gitu nyarinya, sin berapa yang hasilnya setengah? Berarti sin 30 derajat. Jadi B ini adalah besarnya 30 derajat. Nah sekarang kita udah dapat B. Nah bisa nggak kita cari sisi yang lain? Sisi A? Bisa. Gimana ya cari sisi A nya tapi sudut A nya nggak diketahui? Nah ini ada tambahan pelajaran SMP. Di pelajaran SMP, dalam sebuah segitiga, jadi untuk menjadi sudut A ini kita nggak perlu lagi pakai aturan sin kosinus. Kita hanya perlu mengingat kembali sifat dari segitiga, bahwa jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Berarti sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Ini ingat ya, ingat bahwa jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Nah, B-nya udah dapat, C-nya udah dapat, berarti A-nya bisa kita cari. Berarti A-nya tambah A-nya kita cari, B-nya 30 derajat, C-nya 45 derajat sama dengan 180. Berarti A ini berapa? 30 tambah 45 75 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti A-nya sama dengan 180 derajat kurang 75. Berarti A-nya sama dengan berapa? 105 derajat. Nah, udah dapat A-nya, sudut A-nya. Pada sudut A-nya kita dapat 105 derajat. Nah, udah dapat sudut A-nya, bisa kita pakai aturan sinus yang terakhir untuk mencari sisi A-nya, yaitu adalah A per sin A, boleh pakai B, boleh pakai C ya, terserah, sama dengan ibu mau pakai B aja, B per sin B. Nah, A-nya berapa? A-nya yang kita tanya, A-nya ini yang mau dicari ya. Sin A-nya sin 105 derajat. B-nya panjang B tadi, B-nya 4/2. Sin B-nya kita dapat tadi, berarti sin 30 derajat. Nah, A-nya per sin 105 sama dengan 4/2 per sin 30. Sin 30 1/2. Nah, nah ya, berarti ini sin 30 setengah. Nah, sekarang sin 105 kita belum dapat. Cara cari sin 105 bisa pakai di kalkulator. Nah, cara cari sin ini 2 NDF nya hidup dimatikan. Jadi di kalkulatornya kayak gini ya. Berarti sin dari 105 sama dengan sama dengan nah ini 0,965, berarti kita bulatkan 0,967. jadi sin 105 itu karena 105. Jadi sin 105 itu karena 105 bukan sudut istimewa, jadi kita mencarinya pakai kalkulator. Nah, di kalkulator tertulis 0,965. Kita bulatkan jadi 0,967. Berarti ini A per 0,97 sama dengan 4/2 per 1/2. Ini tinggal kita kali silang. Berarti setengah, ini ke sini setengah dikali A sama dengan 4/2 kali 0,97. Nah,
ini berapa? Berarti A 4 akar 2 dikali 0,97. Nah ini 1/2-nya ke sini, jadi baginya dibalik 2/1. Nah ini kan karena akar 2, kalian bisa langsung cari pakai kalkulator. Boleh Bu, boleh kalau untuk yang untuk trigonometri ini. Jadi ini akar 2 itu berapa? Kita cari dulu akar 2. Akar 2 1,4 ya. Nah, berarti 4 dikali 1,4 dikali berapa lagi tadi? Dikali 0,97 dikali 2. Nah, hasilnya 10,86. Jadi panjang A ini adalah 10,86. Nah, itu dia. Nah, mungkin ini ya yang kita pelajari hari ini. Mungkin kalian bisa bahas kembali sendiri, videonya juga bisa diulang-ulang dilihat, boleh bisa di pause juga apa-apa yang belum kalian pahami, bisa di pause juga. Nah, Ibu harap bisa diulang-ulang ya materinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti latihannya kalian catat nih, kelihatan itu kalian kerjakan nomor 1. Ini nanti kalian catat, habis itu kalian pause videonya. Gimana Bu cara kami nulisnya? Kalian pause videonya, nah baru kalian catat ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 9, dan nomor 10. Ada 5 soal. Nah kalian coba kerjakan ya, nanti boleh kirim ke Ibu jawabannya. Oke? Nah baik, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, ulang-ulang videonya ya.